teman-teman, kembali lagi dengan live Instagram aku nih. Kali ini aku akan live untuk membahas sesuatu tentang kondisi yang berkaitan dengan kondisi teman-teman yang masih kuliah online nih. Nah sebelumnya, gimana sih kabar teman-teman yang masih kuliah online di masa pandemi ini? Kalian masih bisa survive kah? Atau mungkin masih ada yang mengalami kesulitan? Seperti kesulitan untuk menangani stres karena kuliah daring ini yang tidak kunjung usai itu. Kalau misalnya iya, teman-teman tahu nggak sih kalau ada salah satu cara nih yang bisa dilakukan untuk mengolah stres kita yang juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Nah, itu adalah dilakukan dengan berolahraga. Olahraga adalah kegiatan yang bersifat terencana, terstruktur, dan berulang dengan menggerakkan tubuh yang dilakukan untuk meningkatkan atau mempertahankan kebugaran jasmani. Olahraga lebih bersifat disengaja karena adanya niat dan juga kesadaran untuk mencapai suatu tujuan. Tujuannya ini untuk kesehatan fisik dan juga kesehatan psikologis kita loh. Nah kebetulan banget nih di live aku kali ini aku akan mengajak salah satu kenalan aku yang juga masih kuliah dan berhasil mendapatkan manfaat dari olahraga ini untuk meningkatkan kesehatan psikologisnya loh. Oke, kalau gitu langsung aja aku invite ya biar lebih seru kita ngobrolnya. Hai, apa kabar? Halo Kak Indah, Alhamdulillah kabarku baik Kak. Alhamdulillah. Oke, mungkin kamu bisa kenalin diri kamu dulu ya ke teman-teman yang lagi nonton live saat ini. Kalau aku kan udah kenal. Oke. Halo semuanya, kenalin nama aku Nadira Maulidia, aku biasa dipanggil Nadira. Aku sekarang ini kuliah semester 7 di salah satu kampus di Jakarta. Dan ya kesibukan aku belakangan ini cuma kuliah organisasi dari online daring kayak gitu. Oke, nah Dira berarti saat ini kesibukannya emang lagi kuliah aja ya. Nah, gimana nih kuliahnya? Lancar nggak? Alhamdulillah, kuliah aku belakangan ini, untuk sekarang-sekarang ini sih lancar ya Kak kuliahnya gitu kan, walaupun tetap nih semester 7 kan banyak tugas-tugas tuh kan numpuk gitu. Dan beberapa bulan yang lalu juga sebenarnya tuh aku tuh sempat ngalamin kesulitan gitu sih dalam perkuliahan aku gitu kan. Karena aku tuh cukup apa ya ngalamin stres gitu kan karena beban kuliah aku yang cukup berat, terus tekanan yang aku dapetin juga gitu kan, ditambah nih kondisi yang sekarang ini membatasi gerak aku gitu kan. Kita kan nggak bisa keluar kemana-mana gitu kan, nggak bisa keluar sembarangan gitu, semuanya dibatasin. Sedangkan aku ini tipe orang yang kalau misalnya stres tuh enaknya main ketemu teman kayak gitu kan langsung, tapi karena sekarang nggak bisa, jadi itu yang memicu stres aku beberapa bulan yang lalu itu. Oh iya bener, bener banget sih itu pasti kamu benar-benar ngerasain kesulitan ya buat nanganin stres selama pandemi ini, kuliah di online selama pandemi ini. Nah terus gimana sih cara kamu ngatasin stres yang kamu alami itu? Apa yang kamu lakukan? Oke, yang aku lakukan gitu kan awal-awalnya tuh, aku tuh sempat bingung gitu kan, aku harus kayak gimana nih, harus apa namanya, apa yang aku harus lakuin untuk nanganin stres aku, untuk mengolah stres aku dengan baik gitu kan. Terus suatu saat aku tuh kayak lagi iseng gitu kan, scroll scroll YouTube gitu, dan ternyata aku tuh ngeliat kayak ternyata di YouTube itu cukup ini ya, apa namanya, banyak orang-orang yang mulai berolahraga gitu kan, terus udah mulai topik-topik tentang olahraga tuh udah mulai diangkat kayak gitu, dan itu membuat aku tuh tertarik gitu untuk ngikutinnya gitu. Akhirnya aku coba nih untuk olahraga gitu kan, dengan pemikiran kayak oh ini menurut aku ini ada kegiatan baru nih yang bikin aku nantinya bisa ada kegiatan lain selain kuliah gitu kan, jadi buat ada hiburan aku kayak gitu. Olahraganya sih ringan-ringan aja, kayak misalnya lari pagi gitu kan. Aku tuh lari pagi sekitar 3 sampai 5 kali dalam seminggu gitu kan. Dan kebetulan juga aku ini punya temen yang dia juga hobi olahraga, dan dia tuh suka main bulu tangkis gitu loh Kak. Dia suka main bulu tangkis, terus aku ceritakan kalau misalnya aku tuh lagi ngalamin stres nih, bingung gitu kan harus apa. Terus aku coba mau coba olahraga kayak gitu kan, dan akhirnya dia ngajakin aku untuk coba juga main bulu tangkis gitu kan, kata dia ya udah ayo main bulu tangkis aja nih bareng gitu kan, weekend gitu kan, kayak malam minggu atau pas hari Sabtu gitu kan, kita main bulu tangkis seminggu sekali, terus ketemu temennya dia juga gitu kan. Dan hal-hal itu tuh udah aku jalanin tuh selama 1 bulan gitu kan. Terus dari apa yang aku jalanin ternyata itu juga berdampak positif gitu untuk diri aku, khususnya untuk masalah psikologis yang aku alamin gitu kan. Aku tuh jadi kayak lebih
dapat mengatur mood aku gitu kan, mood aku tuh jadi kayak jauh lebih baik, terus aku bisa ngontrol stres yang aku rasain juga, aku nggak gampang murung atau nggak gampang sedikit-sedikit merasa tertekan kayak gitu, walaupun aku nggak main yang kayak nongkrong-nongkrong di kafe gitu kan, tapi aku tetap bisa mengontrol emosi aku kayak gitu. Oh oke, berarti emang awalnya tuh kamu cuma coba-coba aja gitu ya, tapi ternyata pas udah dicoba banyak manfaatnya ya. Bahkan itu Iya, bisa mengatasi stres yang lagi kamu rasakan saat itu ya. iya Kak, bener banget tuh kan yang tadi Kakak bilang gitu kan. Apalagi nih kalau olahraga itu kan yang aku jalanin ini kan emang keinginan aku sendiri gitu kan. Terus gak ada keterpaksaan dari orang lain atau yang bener-bener nekan aku untuk olahraga. Jadi aku tuh merasa seneng aja gitu kalau misalnya aku olahraga kayak gitu kan. Ditambah kalau lari pagi juga aku kayak keluar rumah, ngeliat suasana baru gitu kan, ngeliat jalanan, ngeliatin langit, ngeliatin pohon itu kayak bikin aku tambah seneng, tambah semangat dan juga kalau bulu tangkis juga walaupun kayak cuma seminggu sekali nih aku main sama teman-teman gitu kan itu kan tapi tetap aja aku bisa berinteraksi nih sama teman-teman yang lain kayak gitu kan walaupun interaksi tetap dibatasin gitu setidaknya aku kayak ketemu orang tuh nyata gitu nggak yang virtual virtual terus kayak gitu jadi aku bisa jadi bikin aku tambah semangat kayak gitu. Oh iya, benar juga tuh apa yang udah kamu ceritain tadi ya, Nat ya. Di awal juga kan tadi aku udah sempat singgung sebenarnya, kalau misalnya olahraga itu punya tujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan juga kesehatan psikologis nih. Nah, dan berdasarkan pengalaman dari yang udah kamu ceritakan tadi, ini tuh sesuai kalau misalnya olahraga itu dapat meningkatkan kesehatan psikologis kita. Kesehatan psikologis yang seperti apa sih? Nah, diantaranya itu seperti dapat meningkatkan psychological well-being kita, ya, kesejahteraan psikologis kita, dengan mengontrol tingkat depresi, kemudian membuat suasana hati kita atau mood kita itu menjadi lebih positif gitu, menjadi lebih baik lagi, dan respon kita terhadap stres juga menjadi lebih baik lagi, kemudian dapat meningkatkan kepercayaan diri kita tentang body image atau citra tubuh, dan juga bisa menjauhkan diri kita dari merokok loh, kayak gitu. Oke, terima kasih banget nih Nadira udah berbagi cerita sama aku dan juga teman-teman yang lagi nonton live saat ini. Semoga kuliahnya makin lancar ya dan juga semakin rajin lagi nih olahraganya biar semakin sehat, baik fisik dan juga psikologis. Iya, amin Kak. Semoga bisa jadi semakin rajin olahraga, jadi bisa ngasih dampak positif juga buat aku. Makasih juga ya Kak udah mau ngundang aku nih untuk nge-live bareng sama Kak Indah gitu kan. Aku bisa cerita-cerita, sharing-sharing pengalaman aku sama teman-teman di sini juga gitu. Semoga Kak Indah juga sukses terus ya Kak. Sampai jumpa Kak. Sampai jumpa, terima kasih ya. Oke Kak. Oke, sebagai penutupnya nih aku juga mau jelasin sedikit tentang salah satu model psikologi kesehatan yang berkaitan dengan cerita dari Nadira tadi itu ya. Nah, nama modelnya ini adalah biopsikososial. Di mana model ini tuh menjelaskan kesehatan berdasarkan tiga aspek. Yang pertama itu dari aspek biologis, kemudian psikologis, dan juga aspek sosial. Untuk cerita dari Nadira tadi yang memiliki masalah karena stres kuliah online selama pandemi ini, menurut perspektif biologisnya itu dapat meningkatkan hormon endorfin. Jadi dengan dia berolahraga itu dapat meningkatkan menghasilkan hormon endorfin, di mana hormon endorfin ini dalam perspektif psikologis itu dapat meningkatkan kebahagiaan gitu, dapat membantu individu untuk memperbaiki suasana hatinya untuk menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih positif gitu. Dan yang terakhir itu perspektif sosialnya. Nah, untuk perspektif ini bisa didapatkan dari interaksi sosial yang terjalin saat Nadira itu bermain bulu tangkis sama teman-temannya pas saat weekend. Nah, di mana pada saat itu dia bisa meningkatkan kualitas hubungan interpersonalnya. Terlebih karena Nadira itu juga memang suka untuk berinteraksi dengan orang lain agar lebih merasa bahagia gitu ya. Oke ya teman-teman, cukup sampai sini dulu ya live aku kali ini. Benar-benar ceritanya tuh seru banget ya, dari pengalaman Nadira tuh benar-benar membuktikan kalau olahraga itu memang berperan dalam meningkatkan status kesehatan kita secara psikologis. Oke, sekian dari aku, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dengan topik yang lebih menarik lagi. Sampai jumpa.